Puji Tuhan, silakan sudah duduk kembali. Oke, selamat sore semuanya, halo. Selamat sore saudara. Halo, selamat sore semuanya. Gitu dong, harus semangat ibadah harus terbaca dalam ekspresi sukacita kita. Puji Tuhan. Perjalanan panjang dalam kehidupan kita masing-masing membawa kita pada pengalaman-pengalaman yang berbeda. Tapi dalam setiap pengalaman itu saya berharap dan saya percaya kita belajar untuk mengenal pribadi Tuhan lebih dalam lagi dalam hidup kita. Saudara, hari ini saya coba ingin melihat satu topik yang saya ambil dari ayat firman Tuhan. Mencari kepentingan Kristus. Ya. Mencari kepentingan Kristus, ada subtitle di situ. Ketika melihat bahwa ia telah sembuh, ia kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Kita akan lihat nanti koneksinya di mana. Ya. Mencari kepentingan Kristus, sedemikian pentingyakah? Sehingga kemudian kita harus mencari kepentingan Kristus. Apakah jika kemudian kita tidak mencari kepentingan itu lalu kemuliaannya akan berkurang? Sama sekali tidak. Tapi Alkitab menggunakan kalimat ini, mencari kepentingan Kristus. Apa sesungguhnya yang menjadi kepentingan Kristus bagi kita? Alkitab mencatat karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya, dia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16 itu clear. Jadi kepentingan Kristus adalah supaya kasihnya atas seluruh dunia itu sampai kepada setiap pribadi atau dinikmati oleh semua orang yang ada di bawah kolong langit. Mari kita awali dengan Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-19 dan beberapa ayat selanjutnya. Filipi pasal 2, 19. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia, yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Ayat 21. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Saudara, ada satu anak muda yang bernama Timotius. Dia dibesarkan di dalam kehidupan keluarganya, dia memiliki seorang ibu dan seorang nenek yang takut akan Tuhan. Tapi dia juga dibesarkan di tengah kehidupan keluarga yang ayahnya seorang Yunani yang tidak percaya Tuhan. Tetapi di lingkungan kehidupan keluarga yang seperti itu, Timotius di usia mudanya, dia membuat keputusan yang sangat besar dalam perjalanan kehidupan pribadinya maupun dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita sampai hari ini. Alkitab mencatat bahwa Paulus memuji kehidupan Timotius yang masih muda, tapi dia disebut dia mencari kepentingan Kristus. Dalam pernyataan ini juga Paulus memberikan kritik kepada jemaat yang ada di Filipi. Jemaat yang ada di Filipi, Rasul Paulus katakan nggak ada satu orang pun yang kudapati yang mencari kepentingan Kristus seperti Timotius. Dan pesan mencari kepentingan Kristus di sini menjadi pesan buat kita semua pada hari ini. Ini juga sekaligus juga menjadi kritik tidak saja kepada orang yang ada di Filipi pada zaman itu, tapi ini juga menjadi kritik buat kita yang hidup di zaman ini secara khusus buat kita yang ada di komunitas ini. Ini menjadi kritik buat kita yang masih cenderung mencari kepentingan diri sendiri. Dan saya berdoa supaya pada akhirnya kita ditemukan sebagai orang-orang yang mencari kepentingan Kristus. Saya katakan tadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kepentingan Kristus? Itu tadi, kasih Allah akan seluruh dunia. Jadi ketika Alkitab bicara tentang kepentingan Kristus, artinya bagaimana caranya supaya kita yang sudah menikmati kasih karunia Allah yang sempurna dan kemudian kita mengalami keselamatan oleh karena pekerjaan Allah yang tuntas di kayu salib,
juga memiliki perhatian, memiliki hati supaya orang lain atau semua orang yang ada di bawah kolong langit ini boleh mengalami dan sebisa mungkin menikmati keselamatan itu. Nah, kasih karunia itu tidak saja kepada kita, tapi kasih karunia itu adalah untuk semua orang. Kasih karunia itu diberikan oleh Tuhan kepada semua orang. Nah, berdasarkan hal ini, maka ketika kita bicara tentang kepentingan Kristus, maka itu menjadi prioritas dalam kehidupan iman percaya kita. Saudara, sesungguhnya gereja harus memberi pesan-pesan seperti ini. Sebab gereja tidak hanya menjadi pesan tentang motivasi, tentang inspirasi untuk menjadi baik dan berbuat. Tidak hanya seperti itu. Gereja harus lebih serius dari sekedar menjadi pribadi yang baik atau sempurna sebagai manusia yang profesional mungkin. Tapi gereja harus membawa pesan tentang kasih karunia yang lebih dalam. Yang melampaui kebutuhan kita untuk menjadi baik atau berbuah. Ya. Yang kemudian kita lihat di dalam pesan firman Tuhan dalam ayat-ayat selanjutnya. Paling tidak kita ditemukan seperti Timotius yang sadar bahwa kekristenannya bukan saja tentang kepentingan diri sendiri, tapi sadar bahwa ada kepentingan Kristus yang melampaui tercapainya, terpenuhinya kepentingan diri sendiri. Mari kita tinggalkan dulu tentang hal ini, kita melompat pada pembacaan berikutnya tentang kisah 10 orang kusta yang ada dalam Injil Lukas pasal yang ke-17. Injil Lukas pasal yang ke-17, sudah bisa membaca keseluruhan topik ini tentang 10 orang kusta. Tapi saya ingin membaca mulai ayat yang 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saya suka ayat 19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Alkitab menceritakan tentang 10 orang kusta. Saudara, pada zaman itu penyakit kusta adalah penyakit yang menakutkan, ya. Sebab penyakit kusta ini, orang yang mengidap penyakit kusta ini, dia tidak saja mengalami penderitaan secara fisik, tapi dia juga mengalami penderitaan sosial. Apa yang maksudnya? Karena orang yang sakit kusta dia harus harus diasingkan, dia harus keluar dari komunitasnya. Kalau di zaman itu kota yang ada bentengnya, maka orang kusta tidak boleh tinggal di dalam tembok, dia harus ada di luar. Jadi orang yang sakit kusta, dia mengalami penderitaan fisik dan penderitaan secara sosial. Belum lagi kemudian dia disebut najis sehingga tidak boleh masuk ke dalam bait Allah. Kalau saudara perhatikan dalam bacaan-bacaan sebelumnya, saudara bisa mendapatkan kalimat dari jauh mereka berseru. Itu cukup untuk menggambarkan ada jarak sosial yang begitu sangat jauh untuk mereka boleh menikmati seperti yang dinikmati oleh orang lain. Tapi puji Tuhan, ke-10 orang kusta ini berseru kepada Tuhan. Mereka ada di tempat yang tepat. Apakah pada zaman itu Yesus hanya dalam perjalanan pelayanan Yesus setiap hari, apakah dia hanya menjumpai 10 orang sakit kusta? Tentu ada orang-orang lain yang punya pengalaman, yang punya penyakit yang sama mungkin. Tapi cerita tentang 10 orang kusta ini menjadi berbeda. Kenapa? Alkitab menceritakan kemudian Yesus menyembuhkan mereka. Mereka yang tertolak, mereka yang terasing, mereka yang menderita. Tapi mereka mengalami pemulihan, mereka disembuhkan. Yesus berkata kepada mereka, pergi tunjukkanlah dirimu kepada para imam.
Lalu Alkitab menceritakan bahwa di dalam perjalanan tiba-tiba mereka mengalami kesembuhan. Satu di antara 10 orang itu, ketika dia sadar dia sudah sembuh, dia memilih sikap yang berbeda. Di awal tadi saya katakan bahwa kasih karunia Allah adalah untuk semua orang. Kepada semua bangsa, kepada semua suku. Semua orang memiliki hak untuk menikmati kasih karunia Allah. Karena Allah memang mengasihi manusia. Tapi saudara, di dalam pengalaman kasih karunia Allah, ya, tentu setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda. Memiliki pengalaman berbeda. Dan karena kasih karunia Allah itu diberikan kepada semua orang tanpa ada batas sosial, maka ukuran dari pengalaman kasih karunia tidak boleh menjadi ukuran kerohanian. Tidak boleh. Sehingga seolah-olah ketika seseorang berkata, aku mengalami mujizat. Itu bukan ukuran bahwa Anda lebih dewasa dari orang yang belum atau tidak mengalami mujizat. Anda yang mengalami atau mereka yang mengalami jawaban Tuhan atas kebutuhan tertentu itu pun tidak mewakili bahwa dia lebih rohani dari yang lain. Bahwa benar Allah mengasihi kita, lalu Allah menjawab doa kita dan memberi kita mujizat, itu benar. Itu benar. Karena dia mengasihi semua orang. Jadi di dalam kisah ini kita belajar, kita melihat bahwa pertumbuhan di iman kita, kedewasaan rohani seseorang, tidak saja ketika kita meraih sebuah pengalaman yang mungkin bagi orang lain itu tidak dialami atau tidak dinikmati, lalu kemudian kita mengalami, itu bukan status kemudian menyebut kitalah orang yang paling rohani, enggak. Yesus memberkati, Yesus menjawab, Yesus memberi mujizat, itu karena dia baik, karena dia mengasihi. Dia mencintai, dia memberikan kasih karunia itu kepada kita. Ya. Nah, pada kisah 10 orang kusta ini, semua mengalami mujizat. Saudara bayangkan mujizat yang mereka alami. Mereka mengalami pemulihan fisik. Yang tadinya penyakit itu sangat ditakuti, tapi tiba-tiba mereka mengalami pemulihan, sembuh. Mereka tidak saja sembuh secara fisik, tapi mereka mengalami penerimaan di dalam masyarakat. Dipulihkan statusnya. Yang tadinya mereka tinggal diasingkan, mereka tidak layak, mereka mengalami status itu, mereka dipulihkan. Tidak saja itu, mereka memiliki kesempatan seperti yang sama untuk kembali boleh masuk dalam bait Allah. Itu dipulihkan oleh Tuhan. Itu dipulihkan oleh Tuhan. Tapi pada pengalaman yang sama dari 10 orang tadi, satu orang memiliki sikap yang berbeda. Kita suka dengar kisah ini, ada dikisahkan tentang satu orang yang tahu bersyukur. Tapi saya ingin melihat bagian yang lain dari karakter satu orang ini. Setelah dia mengalami kesembuhan, dia sadar, Alkitab katakan, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, ia kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Jika mujizat, jawaban, berkat, prestasi adalah ukuran dari kedewasaan rohani seseorang, maka berapa banyak dari semua manusia yang mengalami itu yang tahu arti ucapan syukur kepada Allah? Ternyata enggak. Karena masih banyak orang yang merasa suksesnya adalah karena prestasinya. Masih banyak orang yang merasa kehebatannya atau apa yang dia miliki, dia raih adalah karena dia kuat. Bahkan ada orang yang merasa bahwa Tuhannya adalah tangannya karena hasil kerja kerasnya. Dan ternyata tidak semua orang sampai pada deskripsi tentang mengerti bahwa semua karena kasih karunia Allah. Belum semua. Dan hanya satu orang ini yang kembali. Dan Alkitab kata dia sujud, dia menyembah, dia berseru dengan suara nyaring, dia memuliakan Allah. Pada bagian itu mungkin kita akan berkata begini, iya karena orang ini memilih seperti itu. Tapi perhatikan
pernyataan Yesus. Yesus katakan begini, bukankah semuanya itu telah sembuh, sudah dipulihkan? Di mana yang 9 orang tadi? Kenapa hanya 1 orang asing ini yang kembali? Bahwa jika hidup inilah kasih karunia Allah seutuhnya. Ingat, saya harus mengatakan ini. Keselamatan itu bukan akibat dari perbuatan baik kita. Keselamatan itu sebab kasih karunia Allah. Itu clear. Karena kasih karunia Allah. Nah, Tuhan yang sudah mengerjakan keselamatan itu bagi kita dengan cuma-cuma, dengan mengorbankan dirinya di kayu salib, agar semua manusia boleh mengalami keselamatan. Tapi respons atas pemberian cuma-cuma itu menjadi berbeda bagi semua orang. Sebab ternyata kalau kita mengambil sampel dari 10 orang yang sakit kusta ini, hanya 1 orang yang punya respons yang benar. Sadar bahwa dia telah dipulihkan, statusnya dipulihkan, fisiknya disembuhkan, dia diterima kembali dalam masyarakat, dia boleh masuk ke dalam bait Allah, dia kembali, dia memuliakan Allah. Dia memuliakan Allah. Yesus katakan, kenapa hanya 1 orang asing ini? Dan Alkitab katakan 1 orang ini adalah orang Samaria. Orang Samaria pada zamannya, seperti dalam bahasa kita hari ini adalah orang yang suka tidak dianggap, kira-kira begitu. Orang Yahudi agak sungkan bergaul dengan orang Samaria. Kenapa? Karena yang disebut Samaria adalah orang Yahudi, tapi kemudian dia menikah dengan bangsa lain. Jadi karena, gimana menjelaskan itu? Tapi saya mau clear dulu. Jangan saudara merasa, gimana dong saya menikah dengan orang Australia, apakah saya Samaria? Bukan itu poin saya. Bukan. Tapi yang disebut Samaria di sini adalah orang yang bercampur dengan dunia. Itu loh maksudnya. Bercampur dengan dunia. Jadi orang yang bercampur, di dalam Alkitab, ketika Alkitab bicara tentang kusta itu diasosiasikan dengan dosa. Bukan 10 orang ini berdosa kemudian sakit kusta, bukan itu. Tapi pelajaran Alkitab mencatat kusta itu diidentikan dengan dosa, gitu. Jadi itu yang mau diangkat. Orang-orang berdosa yang dipulihkan oleh Tuhan, yang dibenarkan oleh Tuhan karena kasih karunia, tetapi kepada semua orang berdosa yang kemudian mengalami kasih karunia tanpa batas dan tembok-tembok sosial tadi, tapi ternyata tidak semua dari mereka memiliki respons untuk sadar, iya ya, Tuhan sudah selamatkan saya. Hanya 1 orang asing ini. Dan 1 orang asing ini kembali bersyukur kepada Tuhan, dia memuliakan Tuhan. Perhatikan baik, yang membuat berbeda. Semua sudah mengalami kasih karunia, tapi 1 orang ini dia bertumbuh kepada kualitas yang lebih tinggi di antara mereka. Apa yang dia alami? Dia sudah mengalami kasih karunia, dia sudah mengalami kasih karunia sama seperti 9 orang lainnya, tetapi dia mengalami sesuatu yang lebih besar dari sekedar kasih karunia untuk menikmati pemulihan, kesembuhan, dan penerimaan. Apa yang dia nikmati? Yesus berkata di ayat yang ke-19, berdirilah, pergilah. Perhatikan kalimat ini. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Haleluya. Bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia bukan akibat dari perbuatan baik kita. Tapi orang-orang yang sudah diselamatkan adalah orang-orang yang dihidupkan pada perilaku yang benar untuk bertumbuh dengan benar di hadapan Allah. Nah, 1 orang ini mewakili orang yang mengalami keselamatan dan dia mengerjakan keselamatan itu dengan benar. Dia sadar dia sudah diselamatkan, dia menikmati kehidupan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia kembali. Nah, kata pernyataan Tuhan Yesus di sini, imanmu telah menyelamatkan engkau. Perhatikan baik.
Kata menyelamatkan di sini tidak saja membebaskan dia dari belenggu fisik tentang penyakit, tidak saja keselamatan yang berarti dia membebaskan dari hidup yang terisolasi. Dia sudah nikmati, sudah sembuh, sudah dipulihkan statusnya. Tapi ada bagian yang lebih serius dari itu. Keselamatan. Dan salah satu arti dari makna diselamatkan di sini artinya dia memiliki kebebasan atau kehidupan kekal. Dia dilepaskan dari belenggu. Alkitab bicara tentang keselamatan ini menjadi satu hal yang paling penting dan serius. Ini loh maksud saya dari awal. Gereja harus memberikan pesan-pesan tentang keselamatan. Tidak saja tentang pesan yang menginspirasi bagaimana hidup sukses, bagaimana hidup sehat. Tapi gereja harus memberi pesan-pesan kehidupan kekal yang sudah dikerjakan Kristus di kayu salib. Bahwa ada keselamatan yang sudah diberikan kepada semua orang. Siapa yang percaya, dia akan diselamatkan. Siapa yang mau mengambil sikap untuk merespons dengan benar, Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menyelamatkan. Itulah kehidupan yang kita nikmati di dalam Tuhan. Nah, kita harus bertemu tanggung jawab saya, tanggung jawab para pelayan, tanggung jawab kita semua adalah bagaimana supaya kehidupan yang kita terima, yang kita sudah terima dengan cuma-cuma, keselamatan yang kita terima cuma-cuma. Itu yang seperti Timotius lakukan tadi, mencari kepentingan Kristus. Kepentingan Kristus adalah supaya kasih itu sampai kepada setiap jiwa, sehingga semua orang akan mengaku Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Setiap lutut akan bertelut, dan lidah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu kepentingan Kristus. Orang-orang yang ada di Filipi, Paulus katakan tidak ada satu orang pun yang aku temukan seperti Timotius. Sebab ternyata orang yang jemaat yang ada di Filipi sibuk dengan kepentingan diri sendiri. Apa yang saya maksud dengan kepentingan diri sendiri? Itu kepentingan diri sendiri adalah orang-orang seperti 9 orang tadi. Yang orientasi kepada pertumbuhan imannya baru sampai di level yang sifatnya general banget. Bagaimana supaya saya diberkati, bagaimana supaya saya sukses. Bahwa benar Tuhan itu baik, pasti beri jalan keluar dan buat kita diberkati. Puji Tuhan. Tapi kalau alasan ibadah kita baru sampai kepada supaya PR saya keluar, puji Tuhan. Supaya saya sukses dapat pekerjaan, dapat jodoh dan seterusnya. Kalau baru di level itu kehidupan beriman kita, kita belum sampai kepada kualitas yang lebih besar dan lebih serius. Ingat, di Injil Matius pasal yang ke-7, Alkitab berkata tidak semua orang yang berseru Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah. Tapi dia yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Jelas banget di dalam Alkitab akan dikatakan ada orang-orang akan datang kepada Tuhan dan berkata, aku sudah mengadakan mujizat atas nama. Tapi apa kata Yesus? Enyahlah, aku tidak mengenalmu. Makanya dengan berani saya mengatakan tadi, jangan jadikan ukuran pengalaman rohani bahwa Tuhan memberi mujizat di hidup saudara, kemudian itu otomatis saudara masuk sorga. Enggak. Bahwa Tuhan menjawab doa saudara, puji Tuhan, Tuhan itu baik. Dia menjamin, dia sanggup, dia menjawab, itu janji Tuhan. Tapi bukan cuma itu. Panggilan Tuhan buat kita bukan cuma supaya kita diberkati, bukan cuma supaya kita sukses. Panggilan Tuhan buat hidup kita supaya kita mengalami kehidupan kekal. Seperti Yesus berkata kepada satu orang tadi, imanmu telah menyelamatkan engkau. Mengerti kualitas yang lebih besar, yang lebih serius dari sekedar kebutuhan di level general tadi. Sekarang ayo tanya di dalam diri kita, apa? Di mana posisi rohani kita? Di mana? Apa posisi rohani kita?
Mari kita uji. Sebab kalau saudara baca dalam Yohanes pasal 10 ayat yang 10, Yohanes 10 ayat yang 10 dikatakan begini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Perhatikan. Ada dua fakta dalam kehidupan spiritual. Yesus memberikan perbedaan di situ. Di ruang yang satu ada kuasa kegelapan yang Yesus sebut pencuri yang datang membunuh dan membinasakan. Tapi di ruang yang lain itu Yesus yang datang untuk memberi hidup agar kita memilikinya dengan segala kelimpahan. Dua fakta itu yang kita hadapi. Dua fakta itu. Maka pilihan buat kita adalah mengalami dan menikmati apa yang Yesus katakan. Aku datang supaya mereka memiliki. Supaya kita memiliki kehidupan dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Itu yang kita rindu, itu yang kita inginkan. Menikmati kehidupan. Kehidupan yang menghidupkan kita kepada iman yang dewasa. Kehidupan yang menghidupkan kita kepada pengertian. Kehidupan yang memberikan kita kehidupan kepada tanggung jawab spiritual. Kehidupan yang menghidupkan kita kepada pelayanan. Kepada kasih akan sesama. Itulah yang Yesus kata, aku memberikan kehidupan. Kehidupan. Nah, menjadi clear pernyataan Yesus di dalam Injil Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah. Cari Tuhan dulu. Beberapa minggu ini kita bicara tentang Yesus, tentang nama Yesus, mengenal Yesus. Minggu lalu juga kita ditekankan tentang nama itu. Yesus anak Daud. Janji keselamatan yang memberi kehidupan. Itu loh ya. Kalau level kerohanian iman kita hanya baru sampai Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah jawab. Puji Tuhan. Saya tidak katakan bahwa saudara jangan berdoa. Harus berdoa, minta. Yesus katakan, mintalah maka kamu akan menerima. Tapi yang saya mau adalah supaya kita harus bertumbuh lebih serius dari sekedar menginginkan itu. Saya merindukan itu. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Sebab kalau kita menemukan pribadinya, maka kita menemukan semuanya, bukan? Kalau kita menemukan sumbernya, maka kita menikmati kehidupan yang sesungguhnya. Gereja ini harus memberi pesan-pesan tentang kehidupan yang Yesus sediakan buat kita, berikan buat kita. Pesan pelayanan adalah pesan tentang kehidupan kekal. Harus seperti itu. Motivasi, inspirasi baik buat pertumbuhan kesehatan emosional saudara. Tapi kehidupan rohani kita tidak makan dari motivasi dan inspirasi. Apapun pengalaman orang lain. Termasuk kesaksian. Kesaksian tidak akan membuat imanmu bertumbuh. Kesaksian mengkonfirmasi imanmu. Tapi membuat kita bertumbuh adalah firman. Itu yang membuat kita beriman, kita kuat. Dan firman itulah yang memberi kehidupan. Jika dalam pelayanan kita memilih tema pelayanan kita, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kita percaya bahwa firman itu adalah terang bagi kaki kita. Pelita bagi jalan-jalan hidup kita. Itu kerinduan kita waktu kita datang kepada Tuhan harus kerinduan kepada kehidupan kekal. Kerinduan kepada firman hidup. Kerinduan kepada hidup dalam kelimpahan yang Yesus sediakan. Anak-anak muda, saya ingin challenge Anda. Rindukan Tuhan lebih dari sekedar prestasimu. Rindukan Tuhan lebih dari sekedar keinginanmu untuk meraih dan mendapatkan sesuatu. Keluarga, Anda para profesional, rindukan Tuhan lebih dari karirmu. Rindukan Tuhan lebih besar dari semua visi yang kita bangun. Rindukan Tuhan.
Itu yang harus kita bangun, harus kita miliki. Satu orang tadi dia sadar, Samaria, orang yang tadinya orang berdosa, orang yang kotor karena dunia. Tapi kemudian dia sadar, dia sudah dipulihkan. Dia datang kepada Tuhan. Dan Yesus dia berkata, "Hei, kamu orang Samaria, pergi. Ini hanya tempat orang Israel." Yesus juga tidak berkata, "Hei, pergi kamu. Karena kamu bukan orang Indonesia, ini tempat orang Indonesia." Enggak. Tapi kasih karunia itu diberikan kepada semua bangsa, siapapun. Karena ia begitu mengasihi semua orang. Ada orang berkata, "Aduh, Tuhan gak sayang saya lagi. Tuhan gak jawab doa saya." Semua orang berhak atas kasih karunia Allah. Apapun pengalaman hidupmu. Apapun perasaanmu. Anda berhak menikmati privilege dalam kasih karunia Allah. Nikmati itu. Tapi jangan berhenti kepada pengalaman kasih karunia yang memberimu prestasi, memberimu berkat. Tumbuhkan imanmu lebih dalam dan lebih serius. Miliki kehidupan yang melampaui keinginan kita tentang sesuatu. Miliki visi iman sampai kita bisa menjamah pribadinya dan menikmati seutuhnya kehidupan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukan saatnya untuk kita ini bukan zaman Anda hanya dipuaskan emosimu, enggak. Semua orang sedang menghadapi persoalan yang serius, bangsa, dunia menghadapi persoalan yang serius. Anda bahkan lebih pintar membaca apa yang sedang terjadi di dunia ini. Prediksi demi prediksi, bahkan ada yang dengan berani mengatakan kita sedang masuk pada era perang dunia ketiga. Ada yang bahkan sudah mengatakan kita sudah masuk di dalamnya, tapi kita baru ada di perang ekonominya. Kita ntar lagi masuk pada perang teknologinya. Udah demikian serius. Nah, kalau cara pandang kita hanya 9 orang tadi. Puji Tuhan, Tuhan jawab. Bagus. Tuhan jawab doa kita. Puji Tuhan, Tuhan baik. Tapi saya mau supaya Anda bertumbuh lebih lagi. Di gereja ini Anda diingatkan kepada sesuatu yang lebih serius dari sekedar prestasi, sukses, berkat yang Anda punya hari ini. Selamat. Selamat. Kita lompat pada kisah yang lain di dalam Injil Lukas pasal yang ke-23. Ingat. Jadi seperti Timotius yang mencari kepentingan Kristus. Orang di Filipi dikritik oleh Paulus. Kenapa? Karena sibuk dengan kepentingan diri sendiri. Dia nggak mau mengambil peduli terhadap kehidupan yang harus dimiliki oleh orang lain. Lukas pasal yang ke-23, kita semua tahu ketika Yesus disalibkan. Maka dia disalibkan di antara dua orang baik. Begitu bunyi Alkitab. Alkitab mencatat Yesus disalibkan di antara dua penjahat. Kalau Alkitab tulis dia penjahat, dia memang benar-benar jahat sebelumnya. Yesus disalib bersama dengan para penjahat. Karena hukuman salib adalah hukuman yang paling tinggi terhadap sebuah tindakan kriminal. Yang dianggap hukuman yang paling tinggi. Yesus ada di antara para penjahat itu. Dan perhatikan baik. Ayat 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Ini udah menghadapi hukuman mati, ntar lagi mati. Penjahat yang satu ini katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Sudah di ujung dari hidup, ntar lagi mati. Dia masih mencari kepentingan diri sendiri.
Berbeda dengan penjahat yang satunya lagi. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, ayat 40, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita ini memang layak dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Perhatikan ayat 42, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Di akhir hidup dari penjahat ini, dia mengalami pertobatan. Dia menerima dan mengakui Yesus. Dia berkata, Yesus, ingat aku kalau engkau datang sebagai raja. Yang satu masih berorientasi kepada kepentingan dirinya sendiri. Bagaimana caranya supaya dia bisa dibebaskan dari hukuman salib. Tapi menjadi satu, dia menerima bahwa dia bersalah. Tapi di titik penerimaannya bahwa dia bersalah, kita mendapatkan pengertian dia menerima Tuhan, dia mengakui Yesus. Dia katakan, saya bersalah, tapi Yesus enggak bersalah. Kita layak mengalami hukuman ini, dia enggak. Dan dia berkata kepada Yesus, ingatlah aku. Kalau engkau datang sebagai raja, dia mengakui bahwa dialah sang raja damai. Dia mengakui bahwa Yesus itu raja, Tuhan dan juru selamat. Dan dia berkata, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Dua karakter yang sangat berbeda. Lalu apa respons Yesus? Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini. Oh aduh bahagianya nih orang. Di akhir hidupnya dia mengalami pertobatan dan penerimaan dari Yesus. Yesus berkata sesungguhnya hari ini, bukan nanti. Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Dia mungkin tetap dicatat sebagai seorang penjahat yang mati karena disalibkan. Tapi di mata sorga, dia menjadi seorang penjahat yang bertobat, yang menerima Yesus, Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia sadar, dia memiliki Kristus di akhir hidupnya, pengakuan kepada Yesus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana sikap dan cara pandang, posisi rohani kita saat ini? Di titik suksesmu, di titik semua yang ada di levelmu hari ini. Masihkah kita datang seperti satu orang tadi? Dia datang kepada Tuhan sambil memuji Allah. Dia tidak hanya bersyukur. Dia tidak saja bersyukur. Tapi dia datang memuji Allah dengan suara nyaring. Memuji Allah dengan suara nyaring. Sudahkah prestasimu? Sudahkah di titik levelmu hari ini Anda memuji Allah? Tentu kalau ditanya bersyukur, oh ya aku bersyukur. Semua dengan mudah kita akan berkata, iya Om, kami bersyukur. Tapi adakah kita sudah memuji, memuliakan Tuhan di titikmu, di titik kita hari ini? Di titik di mana Tuhan berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Di titik itu Yesus berkata kepada penjahat tadi, yang kemudian dia menerima Yesus hari ini. Ceritanya menjadi sangat berbeda. 10 orang semua kita semua orang mengalami, diberkati, mengalami sukses, prestasi, mujizat, semua mengalami itu. Tapi berapa banyak yang hidup pada level yang lebih tinggi dari itu? Yang sadar bahwa ia sudah diselamatkan oleh Yesus. Lalu kemudian dia memiliki cara pandang seperti Timotius yang mencari kepentingan Kristus. Dia sadar keselamatan itu dia nikmati bukan saja untuk dirinya sendiri.
Tapi ketika dia mengalami keselamatan yang sudah diberikan oleh Yesus di kayu salib, maka dia memiliki tanggung jawab supaya kehidupan yang ia terima dari Yesus Kristus itu juga menjadi bagian dari orang lain, menjadi bagian dari orang-orang yang ada di rumah kita, di keluarga kita, di lingkungan profesi kita, dimanapun kita berada. Dia memiliki cara pandang Tuhan. Bagaimana supaya kota Brisbane penuh kemuliaan Allah? Adakah di dalam doa-doa kita berkata, Tuhan, aku rindu supaya keluargaku terima Yesus. Aku rindu supaya teman-temanku terima Yesus, Tuhan. Aku rindu supaya kota ini penuh kemuliaan Allah. Kalau doamu masih, Tuhan terima kasih, aku percaya Tuhan. Aku enggak seperti mereka yang enggak ke gereja. Belum itu. Doamu, uji doamu. Doamu harus sampai kepada Tuhan. Biar orang lain boleh menikmati kehidupan seperti yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saya. Kalau cara pandangmu seperti ini, maka secara otomatis kita menjadi manusia-manusia yang rendah hati. Tidak sombong. Orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Kolose pasal yang ketiga ayat yang kedua katakan begini. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Cari kepentingan Kristus, bukan kepentingan diri sendiri. Kita bangkit berdiri bersama. Haleluya, puji Tuhan. Jika kita merasa bahwa kita semua sudah mengalami kasih karunia atau sadar bahwa di level kita hari ini, di titik hidup kita hari ini, semua adalah karena kasih karunia Allah. Maka pertanyaan selanjutnya buat kita adalah, sudahkah kita mencari kepentingan Kristus? Di mana kasih Allah atau kehidupan yang sudah membawa kita pada prestasi di level kita hari ini juga menjadi pengalaman orang lain. Mari kita tanyakan itu di dalam diri kita masing-masing. Sudahkah kita menjadi alat Tuhan yang memancarkan kehidupan kepada orang lain? Sudahkah orang lain menikmati pribadi Yesus dalam hidup kita? Karena itulah kepentingan Kristus. Biarlah ibadah-ibadah kita menjadi ibadah-ibadah pada kerinduan yang melampaui kebutuhan kita. Kerinduan yang melampaui keinginan kita. Biarlah ibadah kita adalah ibadah dengan tujuan Tuhan. Biarlah hanya kepentingan Kristus. Kepentingan Kristus yang kita cari. Waktu kita cari kepentingan Kristus, Alkitab mengatakan, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu.